check in, make sure that you check in, dan nanti kalau saudara selesai, when you leave this room, please do check out. Saudara tolong check out ya, supaya kita bisa lihat untuk jumlah orang yang hadir di ibadah yang kedua, agar tidak melampaui batas. Alright, saudara siap menerima berkat firman Tuhan? Amen. Kita melihat bahwa keadaan di Singapura kemarin di communities zero kembali lagi nol. Kita berdoa agar keadaan semakin improve. But all over the world the pandemic is still raging. Jadi saudara perlu berdoa dan kita juga terus untuk bertindak dengan bijaksana. Baik saudara, untuk tema atau topik atau judul khotbah pada pagi ini adalah mujizat di tengah kekurangan. Miracle in the midst of lack. Di tengah-tengah kekurangan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kehidupan kita di muka bumi ini sangat tergantung kepada situasi atau terpengaruh dengan keadaan situasi di sekeliling kita. Apakah kita orang Kristen atau non-Kristen, keadaan ekonomi, keadaan dan situasi yang sedang terjadi di muka bumi ini seringkali juga membawa pengaruh dalam kehidupan kita. So our life is not immune from things that happening in this world, that include everything in regard to our physical needs, in regard to many things in our lives. Nah, sebagai orang Kristen kita juga ada kalanya menghadapi situasi di mana kebutuhan kita lebih besar daripada resources yang tersedia. Mungkin kalau Anda pernah mendengar dan mungkin dari kalangan karismatik, seolah-olah kita orang Kristen tidak pernah akan kekurangan. But in fact that is not true at all, because at times, seasons in life it could happen. Rasul Paulus berkata, aku pernah mengalami kekurangan, aku juga pernah mengalami kelebihan atau kelimpahan. Aku pernah kelaparan katanya. Dia pernah katanya tanpa pakaian. So you have all this, even the early church, gereja mula-mula, murid-murid Tuhan juga menghadapi begitu banyak pergumulan hidup mereka, dianiaya, mengalami banyak tantangan, kekurangan. Demikian juga kehidupan para murid Tuhan, ada kalanya tuntutan kebutuhan di sekitarnya jauh lebih besar daripada apa yang mereka miliki. Even when Jesus was still alive, when Jesus was with them, the needs of the people at times can be so great that the resources seems to be impossible to meet the needs. So in that circumstances, dalam keadaan seperti itu, kita percaya dan akan kita renungkan bersama-sama di tengah-tengah kebutuhan yang besar, resources yang sedikit, bahwa mujizat Allah masih bisa terjadi. So that is the essence of what I'm going to share with you. That the needs can be much greater than the resources that we have. And in that circumstances, what should we do and what would God do? A story is recorded in the book of John chapter 6. Kalau saudara ikutin khotbah-khotbah dari awal tahun, saya membawakan khotbah mengenai 7 mujizat Tuhan. The 7 miracles that recorded in the book of John. It's not only 7 miracles that Jesus did, but there were a lot of miracles, but it's only these 7 that John put it in the details, even though other part of the gospel have more details. I'm going to look into it. Tetapi ini 7 yang merupakan pilihan Rasul Yohanes, dan dia berpikir inilah 7 mujizat yang penting dikemukakan agar orang-orang yang membaca dan mendengar kisah ini, iman mereka dibangun dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai seterusnya, karena itu yang terpenting dalam kehidupan ini. Itulah yang membawa kita kepada keselamatan, itulah yang membawa kita kepada surga yang kekal. Dan bagi Yesus,
itu lebih daripada segalanya. Jadi sekali lagi saudara, yang terpenting adalah kita melihat bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang sebagai manusia, hidup melayani, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit kembali, hidup selama-lamanya karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. That is that kind of faith that based on that truth, based on Jesus, God who came as man, that is what matter. Itu yang terpenting. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, dikatakan demikian ayat 1 sampai ayat yang ke-4, bahwa sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, ayat ini saudara secara sekilas tidak memberitahukan kepada kita mengapa Yesus ke seberang danau. Saudara, kalau bisa dibayangkan, di Israel ada satu danau, juga kadang-kadang disebut sebagai Sea of Galilee, Danau Galilea. Dan di sekeliling pinggir daripada danau yang cukup besar itu, kami beberapa dari jemaat yang pernah ke Israel, kita pernah ke situ juga, naik perahu yang cukup besar, kemudian saudara sebentar kebaktian di sana, kemudian kembali lagi, kemudian ada restoran, kita makan di situ, katanya ikan petrus katanya saudara, tapi makanan ikannya tidak enak sama sekali, apalagi kalau tidak bawa sambal belacan saudara. Jadi kita ini danau, di sekitar danau situ saudara ada kota-kota kecil. Nah, salah satunya adalah Tiberias, Kapernaum yang kita ingat saudara. Dan dikatakan di situ meskipun dalam Injil Yohanes tidak memberitahukan kepada kita mengapa Yesus ke sana atau ke seberang danau Galilea. Saudara masih ingat Yesus baru saja menyembuhkan orang yang sakit di mana saudara? Di kolam Bethesda minggu yang lalu. Dan di situ setelah kejadian itu Alkitab memberitahukan kepada kita ada orang Yahudi yang berusaha membunuh Yesus. Dan dalam Injil Matius memberitahukan kepada kita ada satu kejadian bahwa Yohanes Pembaptis baru saja dipancung kepalanya. Jadi ada suatu ancaman bagi nyawa Yesus. Nah, tentu saja Yesus tidak takut mati. Nah, saudara setuju? Ya, dia tidak takut mati. Tetapi yang menjadi isu ini adalah bahwa Yesus tidak mati atau tidak bersedia mati sebelum waktunya. He know exactly his time, he know exactly his purpose, he know exactly what he has to do. Oleh sebab itu dia menghindar. Nah, saudara dan saya juga sama. Rasul Paulus berkata bahwa mati adalah keuntungan. And we all should say the same thing. Kita mestinya berkata yang sama, mati adalah keuntungan. Karena bagi kita sebagai orang yang percaya, meninggalkan dunia ini, ya saudara kemudian ke surga yang kekal, tentu saja itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Meskipun kita belum mengerti persis surga seperti apa. Apalagi kalau kita lagi keadaan yang susah di muka bumi ini, baru putus pacar misalnya, rasanya pingin ke surga cepat-cepat, betul nggak saudara? Tapi Rasul Paulus yang punya keinginan sekalipun ke surga secepatnya, tapi dia berkata, namun hidupku bukannya aku lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus. So he was not somebody who understand that heaven is much better than anything. Then let's go die. That was not the mentality. Kenapa saudara? Karena bagi kita sebagai orang percaya, waktu kita percaya kepada Yesus telah diberikan hidup yang kekal, meskipun kita belum menikmati di surga, tapi kita diberikan hidup yang kekal dan kemudian kita masih di muka bumi ini, kan ada maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. So, there is no moment in our life that is in vain. Khususnya dalam Tuhan.
So it is very important for each and every one of us to live our life, hidup dalam kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, the second reasons, alasan yang kedua mengapa Yesus ke seberang danau yang lain, ke seberang lain di danau itu, ke Tiberias. Oleh karena Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam kitab Markus. Nah, saudara, yang unik mengenai mujizat ini, Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, adalah bahwa hanya mujizat ini yang dicatat di dalam 4 Injil. Jadi ada dicatat di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini. Cuman ada satu event lagi yang dicatat dalam 4 Injil, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. So there is significance of this miracle. Di dalam kitab Injil Markus memberitahukan kepada kita mengapa Yesus menyeberang ke seberang sana. Karena Alkitab Markus melaporkan bahwa karena saking sibuknya Yesus melayani, saking banyaknya orang sakit datang minta disembuhkan, saking banyaknya orang ingin mendengarkan pengajaran Yesus, sehingga mereka tidak punya waktu untuk makan. Nah, if you think you are so busy, I guarantee you most probably you are not as busy as Jesus and the disciples. Sampai tidak ada waktu makan dan tidur. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita ke seberang sana supaya kita itu bisa menyendiri. Itu keinginan rencana Yesus. That means that Jesus cares so much about our physical well-being and our mental well-being. Jadi kalau orang tidak makan, itu pasti keadaannya tidak baik, ngomongnya ngaco, gampang marah dan segalanya. Pekerjaannya menjadi tidak efektif. Kalau apalagi orang kurang tidur. Ada orang saudara dikit-dikit ngambek, kenapa? Biasanya tidak seperti itu, oh mungkin tadi malam gak tidur yang benar. And Jesus know this. And it happened in the Old Testament, saudara. Satu raja-raja memberitahukan kepada kita kisah mengenai Elia, kalau saudara masih ingat. Elia baru melakukan mujizat yang besar, kemudian ada ratu yang namanya Isabel, dan kemudian dia mengancam ingin membunuh Nabi Elia ini. Nabi Elia, Alkitab berkata, ketakutan saudara, baru saja melakukan mujizat besar, tapi diancam seorang gadis, seorang wanita, seorang ratu, dia ketakutan, dia pergi melarikan diri. Alkitab berkata dia masuk ke padang gurun atau ke tempat yang lebih jauh, sendirian, kemudian dia kecapean, Alkitab berkata. Sebelum dia tidur, dia berkata, Tuhan, cukuplah aku, ambillah nyawaku. Kemudian dia tidur. Nah, kita tidak tahu kapan berapa lama dia tidurnya, mungkin cukup lama, tapi Alkitab berkata demikian. Dikatakan bahwa sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon alar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Kadang-kadang dalam hidup kita sebagai manusia, ada perkara-perkara dalam hidup ini sebenarnya sangat sederhana untuk diatasi. Kadang-kadang kalau Anda merasa depres, kadang-kadang Anda merasa stres, kadang-kadang itu persoalannya, solusinya nggak terlalu besar. Saya ingat Jenny cerita mengenai pergumulan NASA. I don't know this is a true story or not. Orang NASA mereka ke luar angkasa. Dan salah satu hal yang menjadi pergumulan mereka adalah bagaimana untuk mereka bisa menciptakan sebuah pulpen yang bisa dipakai untuk menulis di angkasa, luar angkasa. Kan saudara tahu kalau pulpen itu kan perlu tintanya perlu keluar. Nah kalau di luar angkasa tinta itu tidak ke bawah saudara, terbang. Jadi kalau nulis tidak bisa pulpennya. Jadi NASA ini saudara menggunakan research, mengeluarkan sampai miliaran dolar saudara.
Akhirnya bisa menemukan pulpen yang bisa dipakai untuk menulis di luar angkasa. Tetangganya, orang Rusia, tidak harus mengeluarkan miliar dolar. Cuman beberapa sen saja. Mereka bawa ke angkasa, bawa pensil. Pensil itu bisa dipakai untuk menulis di angkasa, mau ada gravitasi atau tidak ada gravitasi, pensil bisa dipakai di sana. Nah, orang Rusia penyelesaiannya sederhana sekali, cuma pakai pensil. Demikian juga dalam kehidupan kita, Yesus menyadari seringkali kebutuhan daripada manusia adalah untuk makan dan istirahat. Seringkali kebutuhan kita apa saudara? Makan dan, ayo lebih keras lagi, apa saudara? Nah, kalau Anda merasa kok hidup gue stres ya, coba cek makannya. Apa makan Indomie terus? Itu bisa stres loh saudara. Badan Anda tidak makan gizi yang cukup. Atau cuma makan french fries terus. Nggak cukup. Kalau cuma makan gorengan terus, badannya bisa rusak, hormonnya bisa rusak. Anda yang ingin kurus nggak makan, nah itu juga bisa bikin kadang-kadang mengapa puasa 3 hari jadi pusing, sakit gitu saudara. Because your body demands it. That's how God created us. Demikian juga tidur. Zaman sekarang khususnya young people lack of sleep. Not because they work so hard, but because they watch and play so hard. And they lost sleep. And no wonder there's no energy and desire and motivation to do better. Because your mental is weak. And Jesus knew all of this. Meskipun melayani orang lain itu penting, menyembuhkan orang itu penting, mengajarkan firman Tuhan itu penting. Penting gak saudara mengajar firman Tuhan? Penting sekali. Menyembuhkan orang sakit penting gak saudara? Penting sekali. Namun Yesus demikian, dia pergi bersama murid-muridnya pergi ke seberang sana untuk apa saudara? Untuk beristirahat. Supaya punya kesempatan makan. So that's why Jesus was there. I've taken half of my time, only first one. Cuman ayat pertama saudara. So I have 18 verses here that I need to share with you. Let's go quickly saudara. Ayat yang kedua, karena itu ayat yang kedua orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini meskipun Yesus berusaha untuk menghindar, tapi karena melihat kebutuhan yang besar begitu dia juga tidak tega. Dia duduk di atas bukit dan mulai mengajar, mulai melayani mereka. Dan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 tidak memberikan kepada kita alasan mengapa why Jesus still continue to do that, even though he tried to avoid it. The reason was given in the book of Matthew chapter 14. Nah, catatan yang sama. Matius mencatat demikian. Dia katakan ketika Yesus mendarat dia melihat orang banyak besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. So Jesus' heart will always moved by compassion. Yesus melakukan pelayanan bukan karena dia ingin terkenal, bukan karena dia ingin dipuja-puji oleh orang, bukan karena dia ingin disambut oleh orang, bukan hanya sekedar saudara dia ingin menghindar, tetapi Alkitab berkata his heart was moved by compassion. Itu sebabnya mengapa Yesus mengajarkan kalau Anda berbahagialah orang yang dianiaya, yang dikatakan dengan perkataan yang jahat. Mengapa Yesus berkata jangan engkau membalas. Hal-hal seperti itu diajarkan kepada kita. Mengapa saudara? Karena apabila kita berada dalam keadaan seperti itu, hati Yesus yang penuh dengan compassion, dia akan datang dan membela saudara dan saya.
See, when you are in a state of hopelessness, hope is not all lost because that draw the compassions of God towards our lives. Ayat berikutnya, Alex tolong. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata demikian. Ketika Yesus, kita baca sama-sama ya ayat 5, 6 ini, 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Dia melayani, menyembuhkan. Nah, dia mau memberi makan kepada mereka yang sedang lapar. Juga oleh karena belas kasihannya. Oleh karena itu ketika Yesus bertanya kepada Filipus, tujuannya saudara bukan untuk mendapatkan informasi dari Filipus. Tapi Alkitab berkata untuk menguji Filipus. Jika Anda perhatikan di Alkitab setiap kali Tuhan bertanya, Tuhan tidak minta informasi. Sekali lagi, setiap kali Tuhan bertanya, Tuhan tidak minta apa saudara? Kenapa? Karena dia tahu segalanya. Tapi apabila Tuhan bertanya, Tuhan ingin kita belajar. Tuhan ingin apa saudara? Kita belajar. Seperti Tuhan bertanya pada Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, di manakah engkau Adam? Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan ingin agar Adam menyadari situasinya dan mengaku akan situasinya supaya dia bisa dipulihkan. Nah, Yesus bertanya Filipus, di mana kita bisa membeli makanan atau roti untuk mereka semuanya ini? Alkitab berkata tujuannya adalah untuk menguji Filipus. Dan tentu saja bukan hanya untuk Filipus saudara, tapi untuk kita dan untuk murid-murid pada masa itu. Apakah yang akan Anda lakukan apabila Anda diperhadapkan dengan situasi yang seperti Filipus ini? Dengan tuntutan yang begitu besar. Atau ketika Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk melakukan sesuatu yang melampaui daripada kemampuan dan resources miliki. You have this burning desire in your heart that you believe is from God, but you look at yourself, the resource is much smaller. Your capacity, your capability is much smaller. And what do you do? Ayat berikutnya Alex, tolong. Ayat yang ke-7 dan ke-9. Dikatakan demikian, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar, ini 200 dinar sekitar kalau orang kerja itu upah sekitar 6-8 bulan pada masa itu. Tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah saudara ingat, ini ada 5.000 orang laki-laki. Tentu saja di dalam laporan Injil Matius dikatakan situ ada wanita. Nah kalau di situ ada laki-laki kemudian ada wanita, biasanya ada anak-anak juga. Jadi ini bisa 10.000, 15.000, bahkan lebih. Untuk memberikan makan kepada orang sebanyak ini, saudara, Yesus sudah mengajar di catatan Injil Matius pasal yang ke-14, Alkitab berkata demikian. Petrus datang kepada Yesus, Yesus, udah mulai gelap, udah mulai malam, suruh mereka pergi, suruh mereka cari makan sendiri. Dan biasanya itu yang paling gampang dilakukan. Yaitu saudara apa? Menghilangkan atau membuang masalah,
mengesampingkan masalah, mengesampingkan tanggung jawab, mengesampingkan akan tugas yang ada, itu adalah hal yang paling gampang. You have problems, you have a needs, and then you don't have the resources to meet it. The easiest way to do is to send the needs away. Itu yang banyak dilakukan orang, saudara. Kayak kalau orang pasangan suami istri, kalau mereka waktu pacaran enak, waktu menikah mungkin tahun-tahun pertama enak, kemudian ada masalah. Biasanya kalau orang yang menghadapi perkara itu paling gampang adalah apa? Cerai, cari yang baru. That's the easiest way to do. Istri yang enggak nyenengin, udah ke sana. Suami yang enggak nyenengin, ya udah ke sana, cari yang baru. That's the easiest way to do. Right. Ada masalah di tempat kerjaan. Yang paling gampang adalah, udah berhenti aja. Gajinya dari mana nanti? Ya belakangan lah. That's the easiest way. Konflik dengan orang di gereja, jemaat. Yang paling gampang adalah pindah gereja aja. Ada masalah dalam pelayanan, what do you do? Quit aja. Dan kalau Anda yang punya kuasa, udah diusir aja orang lain. That's the easiest way to do. And Peter got to do and get used to do with this mentality. Petrus tuh orang yang selalu begitu, pinginnya cepat-cepat selesai, pinginnya cepat-cepat beres, pinginnya cepat-cepat urusannya selesai. Dia pengennya saudara. Itu respon sebagian orang. Tapi Filipus yang ditanya, there is also common response. You look at yourself and the resources, you said, man, this is not going to do it. Ini nggak mungkin. Uangnya cuma sebegini. Kemampuannya cuma sebegini. Kapasitasnya cuma seini. Mana bisa, mana mungkin. Nggak mungkin. Angkat tangan deh, nggak bisa. Dan menurut Filipus, it's too expensive. Way too expensive to do this thing. Way too expensive. Wah, kesaksian buat gereja kita, saudara kita tidak banyak uang, orang kita juga tidak banyak. Tapi kita sudah mencapai 16 tahun di Singapura ini. Segala kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Dan tidak pernah kekurangan dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Kita bukan orang hebat, tapi kita punya Allah yang hebat. Amin, saudara. Waktu gereja kita mulai, kita tidak punya apa-apa. Tidak punya tempat seperti ini. Kita juga tidak punya uang, kita tidak punya orang. Bahkan ada orang-orang yang datang kepada saya, pastor, saya dukung, terus selamanya. Gak lama kemudian caw orangnya, saudara. Justru yang gak pernah ngomong apa-apa sampai 16 tahun masih di sini. Saya masih ingat ngomong sama istri saya ketika kita menyadari Tuhan ingin kita buka pelayanan. Saya bilang, ini Tuhan yang bicara, mulai pelayanan baru. Kalau Tuhan ini rencana Tuhan, kita akan terus berlanjut, Tuhan akan cukupi. Tapi kalau tidak, kita punya simpanan cukup untuk 1 tahun. Kalau Tuhan tidak menyertai, kita salah dengar, ya kita pulang kampung tanam duren. Exactly, that's what I told her. 16 years, we're still here. And God's still blessing us. Jadi kalau Tuhan menyuruh saudara kepada melakukan sesuatu, I know sometimes it's tough. Tapi justru disinilah kita percaya bahwa di tengah kekurangan sekalipun, mujizat Allah bisa terjadi dalam hidup kita. So don't always look at your likeness. Oh, aku kurang ini, aku kurang ini, aku kurang ini, aku kurang. Yes, you always lack. Well, thank God the other one more optimistic. Satu lagi yang lebih optimistik. Di sini dikatakan Andreas, saudara Simon Petrus. Dia katakan di sini ada seorang anak. Ada seorang apa, saudara? Seorang anak. It must be Bobby, yes. Mungkin Renzi, mungkin umur 12-13 tahun. Dia katakan dia mempunyai 5 roti jerai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk semua orang sebanyak ini? So this guy is more optimistic. Mungkin saudara berpikir, oke, Yesus cari makan, pada nggak ada, mungkin ada yang juga bawa, saudara pada simpenin buat gua nih. Nah,
Somehow this young kid didn't know better, tidak tahu kalau Andres lagi cari makan. Kamu deketin Yesus. He probably didn't know that his lunch is going to be taken away. Mungkin bekalnya dia 5 roti 2 ikan. Jangan membayangkan roti yang ada di Dairy Friends, yang buckwheat, itu bukan, saudara. Ini cuman bawa lunch, tapau. 5 roti kecil, 2 ikan. Ikan kering, mungkin ikan asin, mungkin ikan smoked fish. Andres berkata, no, this means nothing. Tapi justru lah, saudara, 5 roti dan 2 ikan inilah Tuhan membuat mujizat, memberikan makan kepada 5.000 orang, bahkan lebih. Sesuatu yang luar biasa, kecenderungan manusia menghadapi situasi dan keadaan seperti ini, seperti Filipus, kita melihat keterbatasan kita untuk menjawab kebutuhan yang begitu besar di depan kita. Karena kebutuhan yang begitu besar, apapun yang dilakukan seolah-olah tidak pernah cukup. Ayat berikutnya, ayat yang ke-10, luar biasa. Yesus berkata, suruhlah orang duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, kenapa ini sangat penting, saudara, dimensions? I think this is very powerful. Mungkin ini salah satu alasan mengapa mujizat ini dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Karena mujizat-mujizat yang lain seringkali yang melihat menyaksikannya hanya segelintir. Dan kemudian yang mengalaminya juga mungkin segelintir. Kalau misalnya orang yang mengalami dan melihat cuma segelintir bisa dimanipulasi. Betul nggak, saudara? Gampang, pura-pura itu bisa, saudara. Tapi mujizat yang ini disaksikan bukan hanya dengan beribu-ribu orang, tapi beribu-ribu orang ini mengalami mujizat. It's undeniable. And there is no one ever done this. It's only God who came as man could have done this. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dari zaman dulu hingga sekarang, khususnya di kalangan orang Kristen, banyak sekali orang memalsukan mujizat demi untuk mendapatkan pengikut, demi untuk mendapatkan orang lebih banyak mungkin ke gerejanya atau mendapatkan persembahan banyak, atau klaim-klaim yang punya ke surga, ke neraka, dan segalanya. I don't deny those things. Tapi kalau itu tujuannya untuk menarik banyak orang, mendapatkan persembahan, kemudian menjadi populer, dan itu merupakan hal yang sia-sia. Ayat yang 11 dan 12. Kita baca sama-sama bersama ya, saudara. 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah itu mereka kenyang, dan ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Berikut ini catatan Matius. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Nah, saudara, saya ingin tutup dengan hal ini. My time is up. Saudara perhatikan, ini sangat penting buat saudara dengarkan baik-baik. This is a very important lessons. Seorang anak yang kecil ini, mujizat ini terjadi dengan rangkaian demikian. Seorang anak kecil yang bersedia memberikan makanannya. Nah, ini bukan keharusan, saudara. Tapi dia rela memberikannya.
Dengan kata lain saudara, ini bukan sekedar hanya perpuluhan, ini persembahannya dia. Kemudian Tuhan Yesus memberkati. Katakan sama-sama dengan saya, bukan keharusan. 2, 3. Tapi apa? Kerelaan. Katakan kerelaan. Oke, itu penting satu. Yang kedua, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, murid-murid membagikan, dan mujizat itu tidak terjadi di tangan Yesus. Tapi mujizat itu terjadi di tangan murid-murid Tuhan. See, the multiplication did not happen in the hand of Jesus. But the multiplication happened in the hands of the disciples and everyone who break and share with the others. Nah, saudara, ini bisa pelajaran yang sangat lama, tapi let me just quickly give it to you. Nah, kita sebagai orang percaya, khususnya gereja kita tidak terlalu menekankan persembahan. You never heard me speak about offering almost the entire year. Persembahan kita juga boxnya di situ tidak pernah kita umumkan. Saudara sangat generous, bagian besar Anda memberikan persembahan lewat online. We appreciate that. Tapi saya ingin tekankan perkara ini, saudara. Di pengajaran yang di Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita mengembalikan persembahan perpuluhan itu, saudara, is what belong to God. Itu keharusan. Di luar daripada perpuluhan kita ada yang namanya persembahan, itu kerelaan kita. Nah, kita seringkali memberikan perpuluhan kita. That probably no problem with most of us. Tapi untuk memberikan persembahan ini kadang-kadang become a problem. Dan mungkin kita berpikir, cuman sedikit, cuman $2, $5, dan enggak masalah. Hey, sudah dengarkan. Kalau yang sukarela diberikan kepada Tuhan, Tuhan memberkati itu. Dan itu bisa menjadi kelipat gandaan dalam hidup saudara dan saya. Nah, sekali lagi, pengajaran ini bukan mengenai makanan dan minuman. Pengajaran daripada mujizat ini berbicara mengenai Yesus yang datang sebagai juru selamat dunia. Kita tidak berbicara mengenai menabur dan menuai yang banyak. That is not the issue here. But I just want to let you know. Kalau Allah kita, waktu kalau dia memberi dengan berlipat-lipat ganda. He is not a stingy God. Katakan, Tuhanku bukan Tuhan yang pelit. Dia bukan Tuhan yang pelit. Dulu saya mikirnya begitu. Dulu mestinya saya doanya beda. Saudara ingat cerita saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Saya takut maju ke depan. Pendeta berkata, siapa yang terpanggil maju ke depan, serahkan hidupmu pada Tuhan, melayani Tuhan. Saya takut karena pendeta saya miskin sekali. Saya berani maju ke depan hanya berkata, demikian Tuhan, aku boleh jadi hambamu. Berikan makanan, minuman, dan pakaian. Takut saya, saudara. Saya mikir Tuhan itu pelit sekali. Tapi ternyata ikut Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Orang semua makan sampai apa, saudara? Sampai kenyang, itu buffet artinya, saudara. Kalau Tuhan ajak makan, ajaknya makan apa, saudara? Buffet. Makannya apa, saudara? Buffet. Jadi makannya banyak, sampai berkelimpahan, sampai cukup, saudara. Tuhan memberkati, itu sebabnya saudara dan saya harus belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan agar kita diberkati Tuhan dan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Next slide as we close. Nah, saudara, banyak orang datang kepada Yesus setelah mujizat itu. Kemudian Alkitab berkata banyak orang ingin memaksakan dia jadi raja dan Tuhan Yesus tahu dan kemudian Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Kenapa Yesus tidak bersedia? Karena Yesus bukan raja buatan manusia. Dan dia bukan Tuhan buatan manusia. Di dunia ini banyak manusia menyembah manusia yang lain yang sudah mati. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga, datang sebagai manusia. Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak membutuhkan manusia untuk menjadikan dia raja. Amin, saudara. Waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena itu memang haknya dia. Next slide, Alex. Nah, ini saudara beberapa foto yang saya berikan kepada saudara karena
Saudara lihat itu ada foto satu di Afrika, saya lihat videonya. Cerita mengenai pendeta, ini pendeta besar sekali, gerejanya besar sekali, membangkitkan orang mati. Ternyata orang yang mati itu bukan orang yang mati sungguhan, pura-pura mati. Ada satu lagi di bawah saudara, tangannya ini wanita, tangannya jadi pendek saudara. Didoakan bisa lurus saudara. Wah, pertama kali saya lihat video ini luar biasa. Orang pendeta doakan di pasar. Ternyata wanita ini saudara didoakan 5 pendeta. Tiap kali didoakan tangannya masih kecil saudara. Udah didoakan pendeta muncul lagi. Kemudian ke pendeta lain kecil lagi, muncul lagi saudara. Ternyata wanita ini punya satu kelainan pada tulangnya yang bisa nyusut, istilah bisa nyusutin sendiri. Jadi tiap kali didoakan pendeta dibayar sama pendeta. Kenapa orang bisa lakukan begitu? Karena itu bisa menarik banyak orang dan Yesus tahu perkara itu dan akhir zaman juga begitu. Yesus berkata hati-hati. Ada nabi-nabi palsu, ada mesias-mesias palsu. Mereka melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib juga. Itu sebabnya dia berkata kepada mereka jangan bergantung kepada tanda dan mujizat. Tapi hari ini saudara dan saya diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mencukupi kita bahkan di tengah kekurangan sekalipun. Allah sanggup melakukan mujizat karena dia Allah yang penuh dengan belas kasihan dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi bukan mujizat yang kita cari. Allah, Tuhan Yesus yang kita pegang dengan teguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu itu, Yesus pegang tanganku. Do you know that song? Pegang erat tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. You know that song? Yesus Tuhan, Yesus. Ada yang tahu lagu itu? Yesus Tuhan pegang. Yang tadi, give me E, mungkin E. Ya. Yesus Tuhan, Tuhan. Pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kau pegang erat tanganku, Engkau alasan lamaku hidup. Sekali katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan lamaku. Let's bow our head in prayer. Mari kita tundukkan kepala dalam sikap doa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya di tengah-tengah pandemik ini sekalipun Tuhan pelihara saudara. Anda tidak kekurangan makanan, minuman. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat generous. Dia memberi dengan berkat kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang pelit. Dia suka memberi dan dia memberi dengan kelimpahan. Mungkin Anda tidak kekurangan makanan dan minuman hari-hari ini. Mungkin ada hal yang lain. Tuntutan di luar yang begitu besar. Mungkin Anda tidak butuh makanan minuman lagi. Karena Anda hidup dalam kelimpahan. Mungkin Anda butuh keberanian. Mungkin Anda butuh kesabaran. Mungkin Anda butuh ketegasan hatimu. Keberanian untuk percaya. Keberanian untuk maju terus. Keberanian untuk mencoba lagi. Mungkin ada kekurangan disiplin. You know where you're supposed to go.
You know what you're supposed to do. What you lack of discipline. Today miracle can happen in the midst of lackness. Di dalam kekurangan itu sekalipun Allah sanggup melakukan mujizat. Datang kepada Tuhan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan dengan sukarela, dan biarlah Tuhan memberkati hidupmu dan Anda mengalami kelipat gandaan dalam kehidupan Anda di dalam Tuhan. I'm not talking about offering, I'm not talking about money. I'm talking about you surrender your lives to Jesus wholly, fully, that He can bless it and make it multiply in your life. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang selalu memelihara kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang begitu peduli, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, di hari-hari ini pegang tangan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Pada saat kami mau melepaskan Tuhan, pegang lagi tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan umat-Mu Tuhan. Pegang mereka Tuhan erat sekali dalam nama Yesus saat ini. Rasakan jamahan Tuhan dalam hidup Anda. Rasakan lawatan Tuhan dalam hidup Anda saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kumbata karabasanti toromotika nama santara batoko moriaraba sotorobo. Iara baraba santa karabaraba sotorobo sidiri. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, materaikan firman Allah dalam setiap kehidupan kami. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu. Lindungi mereka, jauhkan mereka daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tantangan ini. Karena Engkau Allah yang sanggup memberikan kelimpahan. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara. God bless you. Have a great Sunday. Hope to see you next week again.